skincare rutin aku tuh apa aja sih. Sininya sampai rasanya kayak kebakar, terus langsung iritasi, beruntus merah gitu. Muka aku rasanya tuh kayak ladang minyak, tau gak, bener-bener minyak banget setiap kali mau. Ngapa lo ngeliatin gue? Halo girls, jadi di video kali ini banyak banget yang udah nanyain ke aku sebenarnya skincare rutin aku tuh apa aja sih gitu kan. Karena bener-bener kalian tuh ngeliatin banget perjalanan acne journey aku dari zaman aku masih jerawatan banget. Terus habis itu sampai bekas-bekas jerawatnya struggle lama banget sampai akhirnya alhamdulillahnya aku udah sembuh. Jangan lupa untuk bilang Masya Allah, Tabarakallah supaya aku nggak kena air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi aku mau bikin skincare rutin aku, tapi skincare rutin real yang aku pakai dari malam hari untuk menghapus make up dan segala macam-macamnya. Terus sama besok pagi aku bakal bikin skincare rutin di pagi hari sebelum aku make upan atau aku sebelum memulai hari. Nggak memulai hari sih, maksudnya sebelum aku make upan lah gitu istilahnya ya. Tapi sebelum kita mulai ada baiknya kalian udah subscribe channel Dira Kalista, nyalain juga notifikasinya. Dan buat kalian yang belum ikutan membership, ada 3 paket yang bisa kalian pilih, emoji dan badge, very special, dan bisa live barengin Dira Kalista supaya kalian menjadi Familista Squad. Oke, aku disclaimer dulu, di video kali ini tidak ada sponsor sama sekali. Bener-bener yang aku pakai itu yang aku pakai gitu. Oke, langsung aja kita naik ke atas ke kamar aku karena ini udah sore juga, udah mau malam, jadi aku harus menghapus makeup aku. Oke, setelah di kamar mandi, pasti first thing first aku harus melepas si soft lens aku, dan aku baru bisa membersihkan makeup yang sudah aku gunakan gitu ya. Oke, mari kita lepas. Aku ini udah minus 2,25 kalau nggak salah. Jadi aku udah lumayan ketergantungan sama soft lens ataupun sama kacamata. Nah tapi aku lebih seringnya itu pakai soft lens karena aku dari awal tuh nggak terlalu sering pakai kacamata. Jadi kalau misalnya pakai kacamata aku tuh pusing banget, kayak gampang banget pusing. Bagian sini aku kan keteken gitu kan sama si frame kacamatanya, jadi kayak gampang banget kelayangan atau kepalanya tuh kencang gitu guys. Jadinya aku lebih prefer pakai soft lens. Dan syukurnya adalah aku nggak pernah mata aku kayak bintitan atau iritasi karena soft lens. Kalau kalian ngelihat di mata aku bagian mana ya? Oh, bagian sini nih. Nih kalian lihat ada urat merahnya ini tuh sebelum aku minus. Jadi dari aku SMP aku udah sadar kalau mataku tuh ada garisnya gini nih, ada urat yang kayak keluar banget gitu, tapi aku nggak tahu itu kenapa. Buat yang tahu boleh komen di bawah. Ada beberapa yang bilang katanya itu pertanda penyakit tertentu kak, apa segala macam. Coba kalau misalnya ngasih tahu ke aku sekalian sama itu tanda penyakit apa, atau sebenarnya itu nggak ada, itu normal-normal aja gitu ya. Nah, salah satu tips aku kenapa aku bisa nggak pernah iritasi atau bintitan pakai soft lens itu karena sebelum 6 bulan itu tuh udah aku ganti si soft lensnya. Aku tuh bukan tipe orang yang bisa diribet-ribetin kayak setiap saat ditetes-tetesin si soft lensnya ini pakai air gitu ya. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku nggak pernah bawa cairan tetes soft lens sama sekali. Tapi cara aku menanggulanginya adalah sebelum 6 bulan ini tuh udah aku ganti. Jadi nggak nunggu expired, nggak nunggu deket-deket expired, ini tuh udah aku ganti. Terus aku tuh kalau beli soft lens nggak mau yang harganya terlalu murah, karena kalau misalnya harganya terlalu murah menurut aku terlalu banyak kemungkinan gitu loh, kayak udah deket expired atau bahkan udah expired tapi kotaknya diganti, atau bahan-bahan yang dipakainya tuh nggak bagus misalnya. Dan aku selalu beli soft lens yang bentuknya tuh kayak, bukan bentuk, kayak rasanya tuh kayak gel. Kalian bisa tanya aja ke online shopnya soft lens mana yang bentuknya atau rasanya tuh kayak gel karena mau dipakainya seharian full. Kalian bilang aja kayak gitu. Biasanya sih si online shopnya itu bakal ngasih tahu mana yang rasanya lebih ringan untuk dipakai sehari-hari. Karena emang ada beberapa perbedaan sih setelah aku pakai. Ada soft lens yang bisa dipakai untuk gaya-gaya kayak cuman photoshoot, atau misalnya kalian makeup tertentu. Nah itu tuh soft lensnya nggak kayak gel. Tapi kalau yang buat dipakai sehari-hari, dipakainya agak lama, itu tuh bentuknya kayak gel atau rasanya kayak gel gitu ya. Itu saran dari aku, tips dari aku. Selanjutnya aku bakal menghapus makeup yang udah aku gunakan. Aku tuh kalau misalnya make upan
pakai maskara yang waterproof kan pastinya, karena bulu mataku juga sangat amat lenjeh gitu ya, dia harus bener-bener ketahan banget sama maskara. Jadi aku harus pakai oil base. Karena ini sedikit penjelasan agak panjang, nggak apa-apa ya guys ya, ini siapa tahu jadi pelajaran untuk kalian. Jadi sebelumnya itu di saat aku jerawatan, mulai makeup apa segala macam, aku tuh selalu ngebersihin muka aku pakai cleansing oil yang ya udah nggak usah disebut lah ya mereknya, pokoknya aku pakai cleansing oil. Terus itu aku pakai bertahun-tahun, bener-bener bertahun-tahun. Ternyata pas aku ganti sama micellar water, muka aku bener-bener ada perubahan banget. Jadi ternyata oil yang ada di cleansing oil yang aku gunakan, aku nggak tahu semua cleansing oil kayak gitu atau enggak, tapi yang aku gunakan itu nyumbat pori-pori aku, jadi bikin komedonya tuh makin nambah ya, jerawatnya jadi makin nambah gitu. Jadinya sekarang aku udah beberapa bulan ini ngerubah cara aku ngebersihin make up. Nah, jadi yang pertama aku pakainya itu micellar water yang ada oilnya untuk bagian waterproofnya, kayak di bulu mata, di alis, di lipstick. Terus habis itu untuk wajahnya aku pakai micellar water yang biasa. Jadi dia nggak bakal nyumbat pori-pori gitu. Mudah-mudahan ya, so far sih di aku kayak gitu works banget. Nah, aku punya cleansing water base atau lip eye remover yang paling aku suka, ini dari Holika. Tapi sayangnya aku sudah tidak pernah menemukan produk ini dalam size yang besar guys. Size-nya tuh segini-segini, kecil-kecil. Ini juga gratisan dari aku beli produknya Holika. Kayak waktu itu aku beli maskaranya Holika, terus habis itu gratis ini. Aku tuh pengen banget beli yang full size, tapi aku belum pernah menemukan. Walaupun kemarin aku tuh di Jakarta X Beauty udah datang ke boothnya Holika, tapi ternyata mereka juga tidak ada. Jadi buat kalian yang tahu atau kalian ngejual, please banget let me know. Aku pengen beli yang full size-nya karena sebagus itu. Ini bener-bener ngangkat banget maskara yang aku pakai. Biasanya aku nggak pakai kapas kayak gini, aku pakai kapas yang reusable. Tapi karena pindahan, aku belum bisa menemukan si kapas aku itu yang bisa dicuci itu. Padahal enak banget aku itu loh, kayak halus banget. Ya udahlah ya, kita pakai yang ada aja. Jadi aku taruh kapas, habis itu ya dihapus. Lanjut, untuk bagian mukanya aku bersihin pakai micellar water dari Garnier. Sebenarnya aku nggak masalah sama varian micellar water yang manapun sama produknya Garnier, karena cocok semua sih aku. Kalau misalnya aku pakai yang micellar water yang agak mehong itu, yang terkenal banget, aku justru malah iritasi, nggak cocok sama sekali. Padahal aku udah pakai yang untuk kulit sensitif, tapi nggak cocok. Aku waktu itu sininya sampai rasanya kayak kebakar, terus langsung iritasi, beruntus merah gitu. Tapi syukurnya pakai Garnier ini, aku pakai yang varian manapun cocok dan bener-bener bersih banget aku ngerasanya. Sekarang lagi pakai yang vitamin C, tapi beberapa kali aku belinya itu yang varian yang bunga mawar atau yang apa gitu, nggak tahu deh, pokoknya pasti kalian tahu. Ini aku taruh kapas lagi, habis itu dibersihkan. Dulu waktu aku jerawatan, saking aku bingungnya muka aku harus digimanain, aku tuh ngikutin semua cara. Sampai aku ngikutin 10 step skincare yang kayak dari Korea gitu. Dan itu bener-bener bikin muka aku rasanya tuh kayak ladang minyak, tau gak, bener-bener minyak banget setiap kali mau tidur. Sampai Autap tuh selalu protes karena dia kalau mau tidur nggak bisa cium aku karena muka aku bener-bener kayak minyak banget kan, lembab banget. Terus habis itu juga nguras uang banget karena produk-produk yang aku beli itu kayak, ya zaman sekarang skincare kan nggak ada yang semurah-murahnya goceng gitu kan, nggak ada. Ya mau nggak mau, walaupun harganya 10.000 misalnya, tapi kalau kita pakainya 10 step ya mahal-mahal juga kan. Jadi kayak emang bener-bener nguras uang banget, nguras waktu, nguras tenaga, dan hasilnya nggak ada sama sekali. Aku malah ngerasa kayak muka aku kehebohan sendiri dan kerepotan sendiri, hasilnya juga nggak ada gitu. Dan sekarang malahan aku ngerasa dengan step-step skincare rutin aku yang lebih simple itu justru lebih efektif. Dan yang aku ngerasa tuh
kalau kita pakai skincare apalagi yang active ingredients, kita tuh harus tahu produk yang kita pakai tuh atau active ingredients yang kita pakai tuh dia bakal bekerja kalau apa gitu. Kalau misalnya muka kita kering, kondisinya kering, pakai active ingredients yang ini baru dia aktif. Tapi kalau misalnya pakai active ingredients yang ini tapi muka kita lagi keadaannya tuh lembab banget, justru nggak bisa, dia malah nggak aktif yang kayak gitu-gitu loh. Itu ternyata sangat membawa pengaruh. Padahal itu hal sepele ya, dan lumayan repot gitu nyari tahu dulu, tapi ya namanya juga active ingredients, dia bakal aktif kalau kenapa gitu ya kan. Nah, setelah aku ngebersihin muka pakai micellar water tadi, ini muka sebenarnya udah bersih tapi aku double cleansing, jadi abis ini aku langsung cuci pakai sabun. Nah, kalau sabun muka aku pakai apa aja asal rasanya tuh nggak kayak ketarik. Dan akhir-akhir ini aku lagi suka sama produknya Skintific yang warnanya biru untuk skin barrier. Itu facial washnya enak banget, lembab, terus ngebersihin banget. Terus yang kedua aku juga suka dari White Lab. Terus yang ketiga Sari Ayu yang Acne Care. Nah, ini yang ada di kamar mandi aku sekarang, jadi aku mau pakai si Sari Ayu Acne Care. Mana ini nggak fokus gini? Nah tuh, iya, zero paraben. Ini makainya bener-bener sedikit banget, cuma segini aja. Habis itu kita bersihkan deh. Kalau ngebersihin muka aku juga nggak pakai alat-alat tertentu, karena bagi aku muka aku udah cukup kegores-gores sama kapas-kapas tadi yang aku ngebersihin pakai micellar water. Jadi kalau pakai alat-alat lagi kayak takut makin kehebohan, malah jadi iritasi. Jadi aku cuman gini-gini aja. Dan bersih banget. Kalau aku nggak pakai make up tapi aku pakai sunscreen, aku pastiin sebelum aku cuci muka aku pakai micellar water dulu supaya benar-benar keangkat residu-residu dari skincare yang aku pakai di pagi hari gitu. Ketika muka udah bersih banget kayak gini, ini langsung aku timpa pakai skincare selanjutnya supaya pas lagi kering kayak gini bener-bener bisa ngeresap banget. Sebelumnya aku selama 1 bulan terakhir itu lagi rutin banget pakai something yang retinol ini. Ini bagi aku bagus banget, tapi sayangnya retinol ini bisa dipakai untuk umur 20 tahun ke atas. Ini bener-bener membawa pengaruh banget di kondisi jerawat-jerawat aku kemarin-kemarin. Jadi aku cara pakainya tuh sebulan aku pakai, 2 bulan aku berhenti, abis itu aku pakai lagi. Jadi kayak ada siklusnya gitu, aku pakainya nggak setiap malam aku pakai. Dan retinol ini bisa dipakainya cuma malam hari. Kalian bisa cari tahu lebih lanjutnya tentang retinol di Google ya. Karena aku udah berhenti pakai retinol karena kemarin udah sebulan, jadinya aku mau pakai active ingredients yang lain. Nah, kalau lagi nggak pakai retinol, biasanya aku pakai Avoskin yang Your Skin Belatic Acid. Yang ini nih yang warnanya hijau, kemarin di TikTok sempat viral juga nih produk ini. Terus kalau misalnya lagi nggak pakai ini, aku bisa juga diselang-selingin pakai Radiant Serum dari Alsha Skin. Ini juga ngebawa pengaruh banget di bekas-bekas jerawat aku. Cuman dia ini baunya terlalu nyengat banget, aku kayak kadang suka agak keganggu. Tapi emang hasilnya bagus sih. Jadi kalau lagi pengen yang biasa-biasa aja baunya nggak nyengat, aku pakai lactic acid. Kalau lagi yang kayak oke, ini muka aku lagi butuh sesuatu yang strong, aku pakai si Radiant Serum. Tapi si lactic acid ini nggak bisa dipakai setiap hari ya guys, jadi kalian jangan pakai setiap malam atau setiap hari. Nah, karena aku lagi bukan pakai retinol, jadi aku pakai toner dulu. Nah, toner yang aku pakai dari Skintific Skin Barrier 5 kali ceramide, sama kayak baju aku warna biru. Ini tinggal aku tap-tap aja, nggak usah pakai kapas. Hari ini bingung mau pakai yang mana. Kemarin aku pakai Radiant, sekarang aku pakai ini kali ya. Si lactic acid ini yang aku rasa tuh bikin tekstur kulit aku halus banget. Dia kayaknya tuh ngelunakin komedo-komedo gitu guys. Jadi yang aku rasa sih komedo di hidung aku tuh kalau pakai lactic acid Avoskin berkurang banget.
Jadi kalau si Avoskin Lactic Acid ini lebih untuk tekstur kulit, tapi kalau yang Radiant Serum ini lebih untuk bekas-bekas jerawat kayaknya deh. Nah kalau retinol itu untuk kayak semuanya udah mencak gitu, tapi nggak bisa dipakai di bawah 20 tahun ya. Nah ini aku usap-usap sambil nunggu dia ngeresap supaya bisa aku pakein moisturizer habis itu. Nah untuk moisturizer biasanya aku pakai dari merek apapun asal bentuknya itu atau teksturnya itu seperti gel. Jadi aku kemarin baru kehabisan moisturizer dari Skintific. Habis itu aku lanjut pakai moisturizer dari Savi. Ini yang Hydrating Water Drop Moisturizer Hydra Glow. Ini enak banget, bener-bener kayak pas diusap di tangan langsung kayak air gitu, bener-bener kayak air. Ini aku kasih lihat ke kalian, ini juga udah tinggal dikit banget, bahkan udah habis. Nih, dia kan bentuknya kayak gini, kayak gel putih gitu. Tapi pas kita giniin, tuh langsung meresap dan dia lebih kayak air gitu loh, unik banget. Kelihatan gak sih? Tuh. Jadi dia langsung ringan banget kayak air, kayak muka kita dicuci muka tapi belum dielap gitu loh. Enak banget pakai si Savi ini. Tapi hari ini karena produk Savi itu udah tinggal dikit, jadinya aku mau pakai masih banyak aja. Ini jadinya aku usap di tangan. Aku mau pakai dari White Lab. White Lab ini yang Ceramic Barrier Moisturizer Gel. Nih yang ini. Ini juga enak banget, teksturnya kayak gel karena aku tuh pori-pori aku besar, jadi gampang banget pori-porinya tersumbat. Jadinya aku lebih suka pakai moisturizer yang bentuknya tuh gel, bukan yang kayak krim-krim gitu. Dan dia ada kayak sensasi dinginnya gitu, gemes. Selesai deh, ini dia night routine aku. Skincare yang biasa aku pakai untuk malam hari. Tunggu ya. Itu tadi dia skincare yang biasa aku pakai untuk di malam hari. Kalau misalnya kalian ada masukan buat aku, kayak kan cara pakai itu kayaknya salah deh, atau kayak Mira kalau suka retinol atau suka lactic acid atau suka apa-apa, cobain deh produk yang ini. Aku mau banget nyobain produk-produk terbaru yang kalian suka. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah kalau kalian punya masukan atau punya produk-produk yang wajib banget aku cobain gitu. Jadi itu tadi dia. Nanti kita ketemu lagi di besok hari, besok pagi. Pasti setelah aku nge-gym, aku langsung mandi, habis itu aku skincarean sebelum makeup. Jadi nanti aku bocorin lagi ke kalian skincare untuk pagi hari aku yang sebenarnya udah siang. Jadi sampai ketemu lagi. Bye. Oh nggak mau gitu. Apa dong ngomongnya? Jadi sampai ketemu besok pagi. Bye. Hai guys, good morning. Sebenarnya ini bukan morning melainkan evening. Ini udah siang, udah 12:30, tapi aku baru mandi dan aku mau ngelanjutin skincare routine Indira Kalista. Nah, aku baru mandi ya kan. Terus habis itu aku tadi pakai facial wash yang kemarin udah aku kasih tahu, si Sari Ayu itu. Aku pakai dia lagi karena enak banget dan ini belum pakai produk sama sekali. Langsung mau aku pakein ini Savi Hydrating Water Lock Mist Hydra Glow. Ini aku suka banget, ini udah tinggal dikit. Aku bakalan repurchase sih karena ini seenak itu. Menurut aku dia ringan tapi cukup melembabkan untuk sebagai toner gitu loh. Jadi kayak nggak lebay, tapi asik. Ngapa lo ngeliatin gue? Oke, mantul. Jadi biasanya kalau malam itu seperti yang kalian lihat kemarin, aku tuh kalau malam pakai active ingredients gitu kan. Nah jadinya kalau siang hari aku tuh lebih suka pakai produk yang untuk skin barrier atau untuk menghidrasi kulit aku, tapi yang gak terlalu heavy karena kan abis ini aku masih menjalani aktivitas kayak gak bakal aku retouch apa segala macem. Terus kadang aku timpa makeup yang lebay juga, jadinya aku gak mau yang terlalu berat gitu loh, kayak kasihan banget muka gue ya kan. Nah
ini kalau udah kering, udah meresap si Safi Hydra Glow-nya ini, kita lanjut lagi ke serum. Dan serum yang paling setelan aku pakai adalah si Skintific 5 kali ceramide. Ini udah menghidrasi, dia juga memperbaiki skin barrier. Logika aku tuh kayak malamnya muka aku udah dikasih kerjaan sama active ingredients. Nah siang harinya aku mau memperbaiki si skin barriernya. Aku ngomong apa sih guys? Kayaknya aku salah ya. Kita ulang ya, sabar dikit ya. Jadi kalau malam aku itu fokus untuk pakai active ingredients supaya muka aku tuh ada kerjaannya. Istilahnya kulitnya ada kerjaannya nih kalau malam hari pas aku tidur. Nah pas paginya aku maunya tuh muka aku lebih chill sedikit, dikasih makanan dan vitamin gitu supaya skin barriernya abis di break malam harinya langsung terasupi oleh nutrisi-nutrisi di siang harinya. Gitu maksud aku ya. Kalau nggak ngerti maaf, aku juga sebenarnya nggak ngerti apa yang aku omongin, tapi ya gitulah kurang lebihnya. Nah ini aku pakai sekitar 3 pump dan dia nih nggak berat-berat banget gitu loh. Kayak ini packaging lama, packaging baru. Sebenarnya sama aja. Nah, abis pakai serum ini, aku langsung lanjut pakai sunscreen. Jadi aku kalau siang jarang pakai moisturizer supaya si makeup aku juga gak kalang kabut gitu, dia nggak misah sama kulit. Seringkali kalau misalnya makeup skin prepnya tuh keterlaluan, dia malah nggak nempel sama kulit si makeupnya, jadinya gampang geser-geser, meleleh dan lain-lain gitu. Itu salah satu faktornya juga guys. Nah udah meresap ya kan. Sunscreen yang biasa aku pakai ini kalau lagi males dan mau touch up atau apapun itu, ini enak banget. Ini dari Hale. Dia mengandung niacinamide sunscreen spray. Ini dari lokal brand online shop gitu. Kalian bisa langsung cari aja Instagramnya atau kalian bisa ke TikTok aku. Kemarin pas aku live di TikTok ini aku masukin ke TikTok shop aku. Kalau lagi niat aku juga suka pakai Skintific 5 kali ceramide sunscreen karena ini enak banget. Dia sunscreen tapi ada kandungan ceramide yang bikin kulit kita tuh jadi lebih sehat lagi. Kalau enggak aku pakai kayaknya itu aja deh guys. Antara dua itu aja. Iya itu aja. Nah hari ini aku mau pakai si spray. Jangan lupa dikocok dulu ya. Nah begindang. Ini adalah skincare siang aku. Oke guys, kalau misalnya aku mau makeup ataupun gak makeup kayak begini aja, aku nggak ada treatment khusus. Kalau misalnya aku lagi muncul jerawat, aku kalau lagi rajin aku totolin pakai Skintific Salicylic Acid Acne Spot ini kalau lagi rajin banget gitu ya. Tapi kalau misalnya keseringan sih, faktanya adalah Indira Kalista nggak rajin, jadinya dibiarin aja atau aku cenderung dipencet kalau lagi nggak sadar gitu ya. Untuk masker kayak sheet mask, clay mask, pokoknya masker gitu bisa aku pakai sebulan cuma 1 kali. Aku nggak terlalu sering pakai masker kayak gitu karena yang pertama males dan yang kedua kayaknya udah cukup aku pakai active ingredients saja. Aku nggak usah pakai treatment yang gimana lagi. Dan masih banyak yang suka nanyain ke aku, Kak Indira bisa sembuh dari jerawat itu ada treatment di klinik atau enggak? Jawabannya tidak ada. Jadi aku pernah ke salah satu klinik, aku treatment tuh lama banget tapi ternyata tidak membawa pengaruh apa-apa, malah membuang-buang waktu menurut aku. Jadinya semenjak itu aku putuskan untuk aku atasin sendiri. Waktu itu lagi zaman-zamannya makeup challenge terus kan, jadinya kayak mau dibenerin juga ada downtime-nya tuh biasanya, kayak 1 minggu nggak boleh make up, sebulan nggak boleh make up apa segala macam. Aku malah susah gitu. Nah alhamdulillahnya nggak usah pakai treatment bisa sembuh. Tapi buat kalian yang mau treatment ada uangnya, ada tenaganya, ada waktunya, monggo silahkan. Aku nggak tahu klinik yang bagus yang mana, jadi jangan bertanya ke saya. Lalu untuk eksfoliasi, aku biasanya eksfoliasi masih suka pakai physical exfoliasi. Yang paling sering aku pakai dari Safi, ini yang lifting exfoliating gel. Aku nggak tahu sih ini yang packaging baru, ini lebih ke packaging yang di Malaysia gitu, karena ini aku dapetnya dari goodie bag yang waktu aku ke Malaysia ke labnya Safi. Tapi aku juga pakai eksfoliasi fisik kayak yang ada butiran-butiran gitu dari produknya Safi dan warnanya sama kayak gini, pasti kalian tahu. Kalaupun aku pakainya chemical exfoliasi, itu aku biasanya pakai Neogen Pad atau kemarin aku baru dikirimin sama Enpure. Nih, Enpure yang pad juga kayak gini. Ini enak, kringkes. Itu tadi dia penjelasan dan
praktek skincare yang aku pakai untuk mengatasi kulit aku yang berjerawat. Sekarang aku masih struggle sama bekas-bekas jerawatnya, jadi belum selesai ya. Terus habis itu juga kalau lagi mau dapet, alhamdulillahnya munculnya nggak rombongan si jerawat-jerawat itu, paling 1, 2 atau kayak beruntusan-beruntusan yang ringan-ringan aja. Nah kalau misalnya lagi beruntusan-beruntusan yang kayak misalnya aku pakai skincare nggak cocok, nyobain skincare nggak cocok, atau aku lagi mau dapet, nah itu tuh aku fokusnya cuman ngebenerin skin barriernya aja. Jadi aku pakai produk-produk dari Savi yang Hydra Glow, atau aku pakai Skintific yang 5 kali ceramide, gitu aja. Segitu dulu video aku hari ini. Ini bener-bener hanes dari aku, review, bukan review, yang ngasih tahu ke kalian yang selama ini kalian pertanyakan. Coba kalian boleh komen di bawah produk yang aku pakai, yang kebetulan kalian pakai juga tuh yang mana gitu, dan kasih review juga menurut kalian produk yang samaan nih kita, kalian merasanya seperti apa gitu ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, habis itu kalian share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian, komen juga di bawah nextnya aku harus bikin apa lagi. Dan buat kalian yang masih belum subscribe channel Dira Kalista, belum bergabung sebagai Melissa Squad, kalian langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian langsung klik di sampingnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye kawan.